Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, beberapa perbankan pickup masih menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Di antaranya adalah BBNI menguat di 1,92%, BBRI menguat paling signifikan di 3,32%, sementara BBCA menguat di 1,45%. Dan kondisi berbeda terjadi BMRI justru tertekan cukup dalam di atas 1% dan sudah meninggalkan level 10 ribuan. Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam sepakat menandatangani framework agreement dengan produsen prekursor CNGR Hong Kong Material Science and Technology Co. Ltd. Kerjasama dilakukan untuk memperkuat pengembangan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam perjanjian tersebut, perseroan melalui anak usaha PT Kawasan Industri Antam Timur atau PT Kiat akan membangun dan mengelola kawasan industri di area izin usaha pertambangan Atam di Pomala, Sulawesi Tenggara. Sementara CNGR melalui anak usahanya, PT Pomala New Energy Material akan mengembangkan fasilitas pengolahan biji nikel laterit menjadi nikel matte. Sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, tambang Pomala diproyeksikan memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 80.000 ton nikel dalam produk nikel matte yang terbagi dalam 2 fase pembangunan. Lalu PT PNEM akan bertindak sebagai tenan di kawasan industri yang dikelola PT Kiat. Dikutip dari berbagai sumber, Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Syarif Faisal Al-Kadri, mengatakan perseroan berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk nikel dan mendukung pengembangan penerapan energi hijau basis EV baterai melalui sinergi penerapan keunggulan teknologi dan sumber daya kedua belah pihak. Sesuai rencana, pembangunan kawasan industri dan fasilitas pengolahan nikel di Pomala ini akan tuntas dan mulai beroperasi pada 2025. Sejalan dengan penyelesaian pembangunan smelter PT PNEM, perseroan juga akan mendukung suplai kecukupan bahan baku pabrik biji nikel laterit. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dalam beberapa hari perdagangan terakhir, saham Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan tampaknya pelemahan masih berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1980 dan 1985. Kemudian langsung mengalami koreksi yang cukup dalam di 1965 hingga 1960 pemirsa. Kemudian pembukaan sesi kedua lebih ke arah menguat terbatas meskipun masih berada di zona merah di 1965. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham Antam sempat menyentuh ke level terendahnya di 1940, sementara level tertinggi sempat menyentuh di 1995. Di penutupan hari ini di 1975 melemah cukup dalam di 2,71%. Dari chart yang saya pegang dalam sepekan terakhir pemirsa sempat mengalami kenaikan cukup signifikan di 15 November di 2200-an. Hari ini sudah berada di level 1900-an. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Antam dalam beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Volatilitasnya cukup tinggi karena di perdagangan Juni pemirsa ini sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan, masih berada di level 2.500-an pemirsa. Namun di Juli mengalami koreksi yang cukup dalam di 1.750, tapi secara intraday-nya sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.500-an, tepatnya di 1.540. Meski cenderung tertekan, Antam mencoba untuk bangkit di perdagangan Agustus dan September. Antara perdagangan Agustus dan September ini kembali menyentuh ke level 2.200-an. September, Oktober, dan November ini juga volatilitasnya cukup tinggi dan hari ini kembali meninggalkan level 2.000-an di 1.975. Bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 15,43 kali, PSR-nya di 1,25 kali, PBV-nya di 2,19 kali, dan PCFR-nya 27,34 kali. Dan tadi pun juga sempat kita update dari harga sejumlah komoditas. Harga nikel setelah mengalami kenaikan signifikan, data terakhir ini mengalami koreksi 11% pemirsa. Cukup dalam.